Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا محمدا الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang sama kita hormati para habaib, para asatidz, para kiai, para ulama. Al-Mukarram wal Muhtaram, yang saya hormati Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Attas, juga yang saya hormati Al-Habib Zain bin Segaf Al-Attas, guru kita, orang tua kita. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Faidullah, juga para asatidz yang banyak hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati Al-Ustadz Sahibuddin, juga yang saya hormati Al-Ustadz Jabahruddin, dan banyak lagi para asatidz yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim. Juga Ketua Panitia Peringatan Maulid yang saya hormati Saudara Murtadha, beserta para panitia, juga keluarga daripada Bapak Al-Ustadz Nenda Nur Hasan yang saya hormati, dan juga hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul bersama di aula Masjid Al-Furqan dalam rangka peringatan Maulid sekaligus Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini semata-mata karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan cinta dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah, bil khusus Al-Ustadz Nenda Nur Hasan, semoga ini malam Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, bulan Rajab ini bulan yang mulia, bulan yang istimewa, termasuk di antara bulan haram. Apa artinya bulan haram? Bulan yang dilarang dulu untuk membuat keributan, apalagi peperangan, karena ini bulan diistimewakan oleh Allah Subhanahu. Ini sebelum adanya Isra dan Mi'raj.
Ditambah lagi ini bulan adalah bulan di mana terjadinya peristiwa Isra dan jadi lebih diistimewakan lagi nih bulan karena kejadian Isra Mi'raj. Kejadian yang tidak dialami oleh siapapun makhluk Allah melainkan Nabi kita Muhammad. Cuma Rasulullah yang Allah izinkan untuk mendatangi Allah Subhanahu wa taala dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi kita enggak ada. Dan kejadian Isra dan Mi'raj ini Nabi enggak pinta, Allah langsung yang kasih. Ada seorang Nabi yang minta ngelihat Allah, Allah enggak kasih. Nabi Muhammad enggak pakai minta, Allah langsung jemput untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Musa mengatakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, di dalam menceritakan Nabi Allah Musa. Firman Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, kasih tahu saya, kasih unjuk saya agar saya bisa melihatmu ya Allah. Qala lan tarani. Allah berkata apa? Engkau tidak akan bisa melihat aku wahai Musa. Tapi Nabi kita Muhammad enggak pakai minta. Ya, enggak pakai minta sama Allah, dijemput nih peristiwa Isra dan kenapa Isra dan Mi'raj? Karena Isra kejadian, Mi'raj kejadian yang lain. Jadi Isra dan Mi'raj walaupun kejadian ini ya terjadinya di satu malam yang sama, tapi kejadian ini beda ya, Isra dan Mi'raj. Jadi bukan Isra Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Mi'raj, dari Masjidil Aqsa ke ila hadratillah. Jadi Isra Mi'raj gitu ya. Surahnya pun beda-beda. Kalau kejadian Isra adanya di surah Al-Isra. Kalau kejadian Mi'raj adanya di surah Al-Mi'raj, di surah An-Najm. Ya, jadi di surah An-Najm beda-beda. Ya, dikatakan dalam Al-Qur'an apa? Kejadian Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil ilal masjidil alladzi barakna haulah. Subhanalladzi maha suci zat yang menjalankan hambanya di malam hari. Subhanalladzi maha suci, kalimat ya, kalimat subhanallah atau subhanalladzi itu biasanya digunakan untuk sesuatu yang mengagumkan. Ya, sesuatu yang mengagumkan. Jadi kejadian Isra dan Mi'raj ini satu kejadian yang sangat kalau bahasa Inggrisnya spektakuler. Mengagumkan. Karena apa? Karena kejadian ini singkat tapi bukan padat. Singkat padat kayak ceramah center nih. Ini singkat padat, bentaran aja, nggak usah lama-lama. Saya tadi udah bilang sama Ustaz Murtadho, ini ceramah ongkoh, maulid ongkoh, nggak lama biasanya saya dok, nggak apa-apa beb, biar 2 menit. Ini udah lebih dari 2 menit. Singkat tapi banyak kejadiannya. Singkat tapi kejadiannya banyak gitu. Kayak kalau menurut diukur waktu dunia enggak cukup. Ya. Dari mulain berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus berangkat lagi ke langit pertama, kedua ngobrol. Kan sempat ngobrol sama Nabi Allah Musa berbincang, sama Nabi Allah Ibrahim berbincang, Rasulullah. Nabi Muhammad itu berbincang dengan Nabi Adam, berbincang dengan Nabi Isa, berbincang dengan Nabi Musa, berbincang dengan Nabi Ibrahim. Jadi banyak perbincangan. Lah kita kongko aja setengah jam kagak cukup, benar gak? Ini Nabi kongko bicara sama para anbiya. Kemudian belum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau diukur dengan waktu dunia, dikatakan itu thulutsai sa'ah, 2/3 jam. 2/3 jam itu 40 menit. 2/3 jam 40 menit. Jadi enggak masuk nalar otak. Enggak masuk akal, tidak masuk nalar. Kalau kita pakai akal enggak masuk. Makanya ini kejadian yang sangat mengagumkan, istimewa, di luar nalar. Makanya pakai kalimat
Kita kalau ngeliat satu kejadian yang Masya Allah, Subhanallah, kan begitu kan? Nah ini Subhanalladzi, Maha Suci Zat, Asra, Maha Suci Zat yang Asra. Asra itu artinya menjalankan, ngajak jalan, gitulah. Ngajak jalan di malam hari, Asra. Dari kata-kata Asra yusri, Isra'an. Fi'il madhinya Asra, mudhari'nya yusri, masdarnya Isra'an, Isra, jalan di malam. Para hadirin ini jalan, hadir maulid, hadir Isra Mi'raj di malam hari, namanya apa? Saro. Ya, Saro Yasri. Kalau Asra Yusri itu rubainya. Kalau thulathinya Saro. Mau ngapain? Saro. Kalau bahasa Sunda Saro apa? Enggak ada ya? Kalau sare? Tidur di malam hari, rupanya ya bacaannya di bacaan apa tuh yang kalau baca wadduha gitu ya, saro jadi sare karena banyak kemiripan bahasa Indonesia sama bahasa Arab ini, banyak kemiripan. Kayak intaha, bahasa Indonesianya apa? Intaha kan kalau bahasa Arab intaha itu, bahasa Indonesia selesai. Kalau bahasa Jawanya Bang Oman kan ente. Enggak, habis itu apa? Ente kan, ente itu dari kata-kata intaha. Balik jadi ente. Jadi Asra itu mengajak jalan di malam hari. Yang ngajak siapa? Siapa yang ngajak? Allah, Zat yang mengajak. Gitu ya. Mengajak hambanya. Siapa yang diajak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kejadian dadakan. Kayak tahu bulat. Dadakan. Ya, sotong juga ada. Kayak tahu dah. Jadi ini kejadian mendadak, tidak direncanakan sama sekali. Di satu malam 27 Rajab. Kalau kejadian yang istimewa biasanya malam. Nabi lahir malam. Isra Mi'raj diturunkan Al-Quran pertama kali malam. Malam banyak kejadian mulia. Ntar ada Sya'ban namanya malam nisfu Sya'ban. Banyak malam itu kejadian mulia, termasuk ini kejadian Isra dan Mi'raj malam. Malam Senin tanggal 27 Rajab. Ya, malam Senin tanggal 27 Rajab. Kejadiannya pada saat itu Nabi lagi rebaan. Kalau bahasa kita rebaan, antara tidur dan enggak. Apa bahasa kita tuh? Bukan selonjor mah. Ya. Ngelenyap begitu antara tidur dan enggak. Dengar orang ngomong mah cuman kagak jelas. Begitu namanya ya. Bainan naumi wal yaqadhah, antara tidur dan bangun. Datang malaikat Jibril alaihi bawa kendi dari surga. Kendinya doang. Airnya ngambil air Zam-Zam. Dibelah. Dada Nabi dikeluarkan hatinya. Dicuci. Dibersihkan. Bukan berarti kotor. Dibersihkan, kemudian habis itu dimasukkan ilmu lagi. Ya, dimasukkan ilmu lagi sama Allah, dimasukkan keridhaan lagi, dimasukkan lagi sifat hilim dan berbagai macam kebaikan dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau hadzus syaitan sudah dikeluarkan. Dari dulu sudah dikeluarkan hadzus syaitan. Tempat syaitan goda di hati itu masing-masing kita ada. Ini tempat syaitan goda di hati. Alladzi waswisu fi sudurin, yang mengganggu di hati ini syaitan, ada satu tempat buat syaitan itu udah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi enggak kena digoda sama syaitan dan enggak bisa. Ya, kalau kita bisa. Ya. Caranya menghindar cuman mengucapkan a'udzubillahi minasyaiton, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu. Kalau Nabi udah nggak ada tuh, makanya udah nggak bisa digoda syaitan. Makanya ihtilam nggak pernah Nabi SAW. Nggak pernah mimpi junub, nggak pernah. Karena orang mimpi junub itu syaitan yang mempermainkan. Nabi nggak bisa syaitan mempermainkan Rasulullah. Sampai orang ngimpi Nabi, setan nggak bisa niruin. Ya, para hadirin ini umpama ngimpi Rasulullah.
Amin dong. Mau gak ngimpi Nabi? Itu syaitan gak bisa ngumpamain, gak bisa nyontoin, gak bisa nyerupain, gak bisa. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Syaitan gak bisa nyerupain aku, kata Nabi Muhammad. Yang lain bisa, aku doang gak bisa diserupain sama syaitan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Makanya gak pernah ihtilam Nabi. Gak pernah tasawuf. Apa tasawuf? Nguap. Nguap dong. Nguap. Apa nguap? Mangap. Nguap. Angop. Ya. Nabi enggak pernah angop. Lam yatatha'ab qat. Tidak pernah angop sama sekali seumur hidup beliau. Karena angop itu, nguap itu orang digoda syaitan. Makanya kalau nguap tutup. Kalau mangap, syaitan ketawain. Ya. Tutup. Kalau nguap tutup. Tutup. Jangan. Kemarin ada orang Cikunir apa orang Pekayon, nguap gak ditutup. Begitu mangap gak balik lagi. Baik-baik. Ya. Tutup kalau nguap ya. Lah kalau kagak balik lagi gimana? Repot loh makan. Makan susah ya. Apalagi kalau yang boesan. Ya, tahu boesan? Yang di sini ada luka nih. Biasanya jarang mandi pagi orang begitu tuh. Ya. Boesan, angop jangan gede-gede. Akhirnya berdarah-darah ntar. Tidak pernah angop sama sekali. Karena angop itu digoda sama syaitan. Nabi tidak bisa digoda sama syaitan. Jadi hati Nabi betul-betul bersih dan diisi semua sifat baik oleh Allah Subhanahu. Terutama mau perjalanan Isra dan bukan berarti hati Nabi kotor, kagak. Nabi hatinya sangat bersih, tidak ada penyakit hati satupun. Enggak ada. Kalau Nabi SAW ada doa Nabi begini, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku minta perlindungan darimu daripada hati yang tidak khusyuk. Orang kan kalau hatinya enggak khusyuk berarti masih punya penyakit hati. Nabi kok doanya begitu, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku minta perlindungan darimu dari hati yang tidak khusyuk. Itu maksudnya doa ngajarin umat, bukan buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ngajarin buat kita yang kadang-kadang hati suka kagak pada khusyuk, apalagi kalau lagi ibadah. Ngajarin kita sebenarnya. Tapi kalau hati Nabi sama sekali tidak ada penyakit. Ya, enggak ada penyakit sama sekali. Walaupun semua keistimewaan Nabi punya. Tampan, paling tampan. Ya. Tampan paling tampan. Ilmu paling banyak Nabi Muhammad. Ya. Keindahan Nabi SAW. Semuanya punya Nabi SAW. Tapi enggak ada tuh sombong. Sombong hatta sedikit enggak ada Nabi SAW. Enggak ada punya sombong hatta sedikit, enggak ada. Emang kita yang setengah-setengah nyombongnya bukan main, betengkreng. Ya, ganteng, cakep, banyakan polesannya sombong. Ganteng dikit ini sombong. Kaya baru setengah sombong. Nabi punya semuanya. Nabi enggak kaya perasaan, Bib. Kalau mau kaya Nabi gampang. Tuh emas dijadiin tuh sekota Mekah, banyak gunung-gunung tuh. Gunung-gunung yang pernah berangkat ke kota Mekah tuh itu semuanya di Ka'bah itu dikelilingi sama gunung semua di kota Mekah, gunung-gunung batu banyak. Mau dirubah jadi emas sama Allah Subhanahu wa taala, mau dikasih Nabi Muhammad. Berapa gunung tuh yang ada di kota Mekah? Kalau mau kaya bisa. Nabi fakirnya karena Nabi yang mau. Emang kita fakirnya emang urat susah. Kalau Nabi fakirnya emang Nabi yang mau. Kalau mau kaya bisa banget bisanya. Nah ini para hadirin jamaah sekalian. Isra, kemudian dibelah dada Nabi SAW, dada dikeluarkan hatinya, dicuci pakai air zam-zam. Kendinya bawa dari surga, airnya air zam-zam. Kemudian ditaruh lagi, dirapatkan lagi. Tuh, dibedah Nabi, yang bedah malaikat Jibril, nggak ada bekasnya, rapi buatannya. Habis itu suruh naik buraq, baru berangkat ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra. Ya, namanya Isra. Jalan
dari Masjidil Haram, minal Masjidil Harami ilal Masjidil alladzi barakna haulahu, yang mana Masjidil Aqsa ini yang kita berikan keberkahan sekelilingnya, kata Allah dalam Al-Quran. Kenapa dikasih keberkahan sekelilingnya? Karena di Masjidil Aqsa itu sekelilingnya banyak kuburan para nabi. Ya, paling banyak kuburan para nabi di sekeliling Masjidil Aqsa. Karena nabi banyakan dari Bani Israel, banyak yang meninggal wafat di situ, dikubur di situ. Karena seorang nabi kalau wafat di satu tempat, kuburnya harus di situ, nggak boleh dipindahin. Wafatnya umpama di sini, udah di sini dikuburnya. Kalau kita kan enggak, wafat di sini, kuburnya di Bengkong. Iya kan? Kalau Nabi wafat di kuburnya sesuai tempat beliau wafat. Semua Nabi. Nah, makanya banyak tuh kuburan-kuburan para anbiya. Nabi Allah Sulaiman, kan Nabi Bani Israel banyak. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, itu semuanya Nabi Bani Israel, adanya di Palestina. Makanya diberkahi sekelilingnya karena banyak kuburan Nabi. Kalau ada kuburan manusia yang dimuliakan, tempat itu diberi keberkahan sama Allah. Kayak di kampung Pedurenan nih, banyak kuburan ulama, Pedurenan jadi berkah. Umpama ya, banyak kuburan ulama umpama, itu Pedurenan jadi berkah tuh. Dan orang yang dikubur di samping kuburan ulama dapat keberkahannya tuh, dapat keutamaannya. Makanya kalau boleh bayar mahal mah bayar mahal, tapi asal saya syarat dikubur dekat ulama, dekat orang soleh, dekat wali, saya bayar mahal. Karena apa? Dapat keringanan. Yang tadinya diazab nggak jadi, dong. Yang tadinya diazab nggak jadi. 40 orang kalau ulama nih, apalagi nabi ya. Ini kuburan ulama. 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Itu diringankan azabnya kalau ada yang sedang diazab. Tuh, kuburan ulama. Makanya kalau boleh bayar mending dikubur di dekat para ulama, jangan di Kerawang. Di San Diego 1,5 miliar. Satu kuburan, mahal amat. Emang bagus tempatnya, saya pernah ke sono, rapi begitu. Rumputnya rapi, apa rapi, tertata rapi, cuman tetap aja kuburan. Benar gak? Tetap aja orang yang diseksa di situ. Nggak ada mentang-mentang kuburannya rapi, malaikat ada bayaan, kagak. Kalau dekat ulama iya, ya bisa diringankan azabnya. Nah itu diberkahi tuh sekelilingnya Masjidil Aqsa. Kalau masjidnya mah udah pasti dimuliain sama Allah. Masjid, ya masjid udah pasti mulia. Nah, sekeliling Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah karena banyak makom para nabi. Nah dari situ Nabi sholat 2 rakaat. Belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Jadi Nabi sholat 2 rakaat bersama para anbiya. Nabi jadi imam. Habis sholat baru mi'raj, naik. Ya, mi'raj itu alat untuk naik, artinya naik Nabi mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai bertemu dengan Allah dan diwajibkan sholat 5 waktu di malam 27 Rajab, malam Senin 2 tahun sebelum hijrah kalau nggak salah. 2 tahun sebelum, kalau nggak salah umur Rasulullah SAW pada saat itu 51 tahun. Ya, 51 tahun diwajibkan sholat 5 waktu. Nah begitu turun sebelum subuh. Nabi turun dari Isra dan Mi'raj sebelum subuh, nyender di Ka'bah. Abu Jahal lewat. Muhammad, ngapain teh? Tuh Abu Jahal kalau manggil Muhammad aja dia mah. Makanya orang yang nyebut nama Nabi Muhammad aja nggak muliain Nabi, dia berarti cucu cicitnya Abu Jahal. Ya, yang manggil Nabi Muhammad hadirin, Muhammad itu Abu Jahal tuh. Itu cucunya Abu Jahal. Nggak boleh kita manggil nama Nabi Muhammad aja. Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad, Habibina Muhammad, Dzukhrina Muhammad. Jadi Maulana Muhammad. Harus ada itu. Kita manggil bapak kita aja bapak. Manggil Pak RW, Pak RW. Manggil Pak RT, Pak RT. Manggil lurah, Rah sini Rah. Songo enggak? Mat, camat sini Mat. Songo enggak? Manggil namanya songo enggak? Guru kita panggil namanya songo enggak?
Kualat loh. Manggil ulama namanya. Apalagi ini Nabi Muhammad. Wah Allah. Manusia yang paling baik. Yang paling bertakwa. Jangan, gak boleh. Abu Jahal begitu. Muhammad, apa ente? Dari mana? Ditanya. Saya baru dari Masjidil Aqsa. Kemudian menghadap Allah. Tadi berangkat. 1 jam yang lalu. Baru nyampe sekarang. Diketawain sama Abu Jahal. Muhammad gila kata Abu Jahal. Teriak juga sama ente lihat nih. Tuh Muhammad ngomongnya ngaco. Berkumpul penghuni Mekah semua. Semuanya kumpul. Sayyidina Abu Bakar, noh temanmu noh Muhammad. Dia bilang katanya tadi sejam yang lalu berangkat ke Masjidil Aqsa. Ini Abu Jahal ngomong karena dia pernah. Dan perjalanan ke sono tuh 1 bulan. Kata Nabi 1 jam yang lalu berangkat udah pulang. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar bilang, walaupun Nabi melakukan hal yang lebih aneh dari itu, saya bakal percaya. Yang lebih jauh dari itu, saya bakal percaya. Kata Sayyidina Abu Bakar. Makanya dijuluki As-Siddiq. Ada satu lagi yang, coba Muhammad, kalau emang kamu benar ke Masjidil Aqsa tadi, berapa jumlah tiangnya? Ditanya tiang, ini orang kagak baik nih. Sekarang nih, ini jamaah Masjid Al-Furqan, mana? Berapa tiang Masjid Al-Furqan? Coba itu. Yang berkali-kali kita ke Masjid As-Surur. Ya, kan kita berkali-kali ke Masjid As-Surur. Berapa biji tiangnya, tahu gak? Ini orang nanya tiang. Tuh. Nabi sih nggak takut, turun malaikat Jibril, dibawa Masjidil Aqsa, dijogrogin di depan Rasulullah. Dihitung atu-atu. 360 tiang. Oke. Dijogrogin Masjidil Aqsa di depan Rasulullah. Nabi hitung ada 360. Ya. Jadi bagi orang yang percaya, ya, bagi orang yang tidak percaya, maka dia seperti Abu Jahal. Kita wajib mengimani kejadian Isra dan Mi'raj. Wajib mengimani. Kalau orang tidak beriman dengan kejadian Isra dan Mi'raj, berarti dia tidak percaya Al-Quran, dia dinyatakan kafir karena tidak mempercayai Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan semua di antara orang-orang yang beriman sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibangkitkan nanti di hari kiamat bersama-sama dengan beliau. Amin. Ya Rabbal alamin. Sekian yang saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.